Ya, ibu-ibu kita lanjutkan ya. Masih semangat, Bu? Yo, semangat. Yuk, sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Ayo, Bu. Tepuk semangat. 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 Ya, Bu Ibu, kita lanjutkan ya. Sebelumnya tadi kita udah mempelajari tentang apa ya, Bu Ibu? Ada yang masih ingat nggak? Tadi kita mempelajari tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Sekarang kita lanjutkan dengan memilih tempat meminjam. Ya, itu untuk mau tanya dulu nih, ibu-ibu, apakah di sini ada yang memiliki pinjaman? Punya, Bu. Punya, Bu. Rata-rata ibu-ibu semuanya di sini punya utang. Punya. Iya. Ibu-ibu selama ini ibu-ibu pinjamnya kemana, Bu? Tetangga. Ke tetangga. Selain ke tetangga ada lagi nggak, Bu? Ke bank. Ada lagi nggak? Nah, di sini ibu-ibu ya harus berhati-hati ya dalam memilih pinjaman. Kan di sini ibu-ibu tahu sendiri kan ya, Bu, banyak sekali lembaga-lembaga pinjaman seperti perorangan ataupun lembaga yang menawarkan pinjaman kan banyak ya, Bu ya. Nah, di sini ibu-ibu harus lebih hati-hati ya dalam memilih pinjaman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan flip chart ya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan aneka sumber pinjaman. Tempat meminjam berisi tempat-tempat meminjam yang umumnya kita gunakan. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya ya, Bu Ibu. Nah, sekarang ibu-ibu coba lihat di sini, Bu. Di itu ada, Bu, kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Nah, di sini kan ada ya tempat meminjam. Sumbernya ada, prosesnya gimana, perlu jaminan atau tidak. Terus ada batas maksimal pinjaman, bunganya, periode pembayarannya, pengembaliannya ada ya, Bu ya. Nanti saya mau tolong bacakan dulu. Siapa yang mau membacakan, Bu? Saya, Bu. Sok, mangga. Ada halaman berapa, Bu? Di buku pintar halaman yang flip chart 2B, Bu. Menabung secara rutin. Bukan, tempat meminjam, Bu. Tempat meminjam nih, lihat aja di sini ya, Bu. Tempat Nah, meminjam. di sini ada ya, Bu ya. Sumber, proses, perlu jaminan atau tidak, ada batas maksimal pinjaman, bunga total pengembalian, periode cara pengembalian. Nah, contoh ya, Bu ya. Di sini kan sumbernya tuh kita dari saudara. Sumber pinjamannya dari mana, Bu? Dari saudara. Nah, prosesnya gimana, Bu? Kalau dari saudara, mudah atau tidak? Mudah. Nah, mudah ya, tapi belum tentu meminjamkan ya, Bu ya, kalau dari saudara itu ya. Bu. Iya, Bu. Nah, terus perlu jaminan atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Ada batas maksimal? Ada. Iya, tergantung kemampuan pemberi hutang ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, bunganya gimana, Bu? Nggak Bunganya Rendah atau tidak ada bunga sama iya, sekali. biasanya kalau pinjaman dari saudara itu rendah ya, Bu ya, bunganya atau Kadang kebanyakan tidak tidak ada bunganya ya, Bu ya. Iya. Iya. Nah, periode atau cara pengembaliannya gimana, Bu, itu bisa disesuaikan atau tidak? Bisa. Iya, bisa disesuaikan. Nah, itu kan contoh ya, Bu ya, contoh sumber pinjaman dari saudara. Nah, sekarang coba dibacakan Ibu Kania yang ini. Mangga, Bu. Sumber rentenir. Ya, sumber dari Termasuk rentenir. bank keliling. Prosesnya mudah. Iya. Perlu jaminan? Iya, tidak. Ada batas maksimal pinjaman? Tidak. Bunga atau total pengembalian tinggi? Tinggi sekali kalau ke Iya. rentenir ya, Bu ya.
Periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan? Tidak, Bu. Kalau ke rentenir. Iya, di sini rentenir ya mudah prosesnya, jaminan tidak perlu, batas maksimal tidak ada, pengembaliannya bunganya tinggi sekali ya. Terus cara pengembaliannya tidak bisa disesuaikan, harus sesuai ketentuan ya Bu ya. Nah, di sini juga ada sumbernya itu dari mana Bu? Dari kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH dan lain-lain ya Bu ya. Nah, ini sumbernya, prosesnya mudah ya selama uang tersedia. Nah, perlu jaminan? Tidak. Terus batas maksimalnya ada, tergantung kesepakatan kelompok, umumnya 2 kali jumlah simpanan ya Bu ya. Nah, terus untuk bunganya cenderung rendah dan cara pengembaliannya pun bisa disesuaikan. Ini untuk kelompok simpan pinjam. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam ya Bu ya. Kalau koperasi ini prosesnya cenderung rumit Bu, mengisi formulir, melampirkan dokumen-dokumen ya Bu ya. Terus perlu jaminan, ada umumnya kan sertifikat tanah ya dan kendaraan bermotor ya Bu ya. Nah, di sini batas maksimalnya juga ada ya kalau dari koperasi simpan pinjam, tergantung peraturan yang berlaku ya Bu ya. Untuk bunga total pengembaliannya cenderung rendah dan cara pengembaliannya pun di sini tidak bisa disesuaikan, harus sesuai ketentuan. Nah, untuk bank pasar Bu Ibu, kalau untuk bank pasar prosesnya rumit, mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses penilaiannya lebih ketat ya Bu ya. Nah, untuk jaminannya tentu bank pasar memerlukan jaminan ya, seperti ya sertifikat rumah, tanah ataupun kendaraan bermotor. Nah, untuk batas maksimal pinjaman untuk bank pasar ada ya Bu ya, tergantung nilai jaminan yang diberikan ya Bu ya. Kalau untuk bunganya, total pengembaliannya bank pasar itu tinggi Bu bunganya. Dan kalau untuk cara pengembaliannya bank pasar tidak ya, harus sesuai ketentuan. Nah, jadi setelah ibu-ibu mengetahui tempat meminjam yang telah saya uraikan tadi, ibu-ibu nanti kalaupun kepepet pengen meminjam uang, harus lebih hati-hati ya Bu ya, untuk memilih tempat pinjaman ya Bu ya. Iya Bu. Nah, di sini kita mau ini juga Bu, mau menonton lagi film ya Bu ya. Menonton lagi film, mohon ibu-ibu diperhatikan dulu ya. Ya Bu. Sudah ya Bu? Ya. Filmnya udah ya, dari itu ya Bu ya. Nah, di sini kan tadi sebelum nonton film saya nyuruh memperhatikan dulu ya Bu ya. Nah, bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah keuangan tadi Bu, di film tadi Bu? Meminjam uang. Kemana Bu? Ke koperasi Bu. Koperasi. Ya, terus ada lagi? Ke kelompok arisan. Tapi sebelumnya ibu-ibu udah paham dulu nggak Bu tentang tadi jenis lembaga keuangannya Bu? Iya Bu, sudah paham Bu. Kalau tentang jenis lembaga keuangan ada apa aja Bu? Ada koperasi, ada Terus? kelompok arisan, ada rentenir, ada bank. Ya, di sini ya Bu ibu-ibu perhatikan dulu ya. Jenis lembaga keuangan, beberapa lembaga keuangan resmi memiliki dasar hukum yang biasanya memberikan pinjaman, yaitu satu bank ya Bu ya. Bank itu apa Bu? Tahu nggak bank itu apa?
Bank itu tempat meminjam dan menabung. Nah, jadi bank itu ya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ya dan atau bentuk lainnya. Pinjaman dari bank perlu jaminan berupa surat kepemilikan tanah atau kendaraan bermotor atau keberadaan usaha yang dijalankan khusus untuk kredit modal usaha. Nah, di sini juga ada koperasi simpan pinjam ya Bu ya, menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Pinjaman umumnya diprioritaskan untuk anggota yang memiliki simpanan. Simpanan berlaku juga sebagai jaminan sehingga tidak diperlukan jaminan lainnya. Tadi kan jenis lembaga keuangan ada bank ya, ada koperasi simpan pinjam, ada BMT. Apa tahu nggak itu BMT apa Bu? Nggak tahu Bu. Baitul Mal wa Tanwil ya Bu ya, dikenal juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu ya Bu ya, sama seperti halnya koperasi simpan pinjam. Dan ada juga kelompok simpan pinjam. Nah, tadi setelah ibu-ibu menonton film tersebut, Ibu Lili untuk mengatasi masalah keuangannya bagaimana yang dilakukan Ibu Lili? Tadi teh Ibu Lili teh pinjam uang Bu karena untuk biaya berobat Agisnya kurang tadi tuh. Ya, jadi kalau misalkan kepepet sih boleh-boleh aja mungkin ya Bu kalau berhutang ya Bu, karena Ibu Lilinya kan nggak punya tabungan tadi teh. iya, jadi di sini Ibu Lili kan meminjam uang ya, tapi di sini harus kita harus bisa membandingkan dan memilih tempat meminjam uang sesuai dengan kebutuhan kita ya Bu ya. Nah, jadi pesannya ya Bu, nanti ibu-ibu di rumah kalaupun memang mengharuskan untuk meminjam uang, ibu-ibu harus lebih hati-hati lagi dalam menentukan tempat peminjaman ya Bu ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.